Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari sama-sama kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita menghampiri Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengumpulkan kami semua pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Engkau telah memberikan kami kesehatan Tuhan, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Urapi setiap hati kami Tuhan. Turunkan roh-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk beribadah. Haleluya Tuhan Yesus. Syukur Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami senantiasa akan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal.
sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ini setiap hati kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Membalas kasih-Mu, kami mau sembah Kau. Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Sembah Dia, ku sembah Kau, ku sembah Kau. dapat untuk membalas kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan.
Yesus, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama yang siap untuk beribadah berkata, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus kita. Mari sama-sama yang percaya Tuhan Yesus baik, angkat kedua tangan kita. Haleluya. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberikan yang terbaik buat kita. Sekali lagi, Tuhan selalu baik. Tuhan setiap saat selalu baik. Seberapa banyak yang percaya Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita tundukkan hati kita. Mari sama-sama kita tetap menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik.
Tuhan selalu memberi yang terbaik untuk kita. Di waktu yang tepat, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang itu seruan iman kami, Tuhan Yesus. Lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan, dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Engkau selalu mendengar kami, Tuhan Yesus. Engkau selalu menjawab setiap doa kami, Tuhan. Tidak sekarang, Tuhan, tapi kami yakin nanti, Tuhan, waktu yang tepat Engkau sediakan, Tuhan Yesus. Haleluya. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua.
sama-sama kita bangkit berdiri. Mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Kami percaya itu Tuhan. Haleluya. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar waktu saya serahkan kepada hamba-Nya. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya Di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. kan melihat Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. berikan sorak-sorai paling meriah buat Tuhan. Kemenanganmu ada di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Pagi ini kami siap dengar firman. Apapun yang Tuhan mau katakan, kami mau dengar, kami mau lakukan, kami mau terima. Sebab kami tahu apapun yang Tuhan katakan untuk kami pagi hari ini akan membangun kami menjadi jemaat yang makin kuat, menjadi pribadi yang makin teguh lagi mengiring Tuhan. Pagi ini kami mau buka hati untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Shalom. Semua bersuka cita pagi hari ini. Haleluya. Saya berdoa kiranya kita dalam keadaan yang penuh sukacita, penuh berkat Tuhan. Mengakhiri bulan Juni, jujur nikmat, asik. Bulan Juni, bulan yang jujur nikmat, tetapi kita akan mengawali bulan Juli jauh lebih indah bersama Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bulan Juli, bulan yang jauh lebih indah. Oke, saudara-saudara ini kasih Tuhan, kita akan juga melakukan perjamuan kudus pagi hari ini. Maka di waktu yang sangat singkat firman Tuhan pagi hari ini, jangan sampai ada yang ngantuk ya. Jangan sampai ada yang bubuk. Mari lihat kanan kiri saudara, pastikan kanan kiri saudara masih dalam keadaan baterai full. Iya, iya kan? Saya selalu senang lihat Om Han dan Bu Tuti ketika tatap-tatapan, mesra sekali. Puji Tuhan. Nah, ke gereja tuh fungsinya kayak gitu ya. Di rumah mungkin bisa jadi saling marahan. Di rumah gak tegur sapa. Tapi nyampe gereja, tatap-tatapan, senyum semuanya. Amin. Oke, puji Tuhan. Markus pasal 12 ayat 41 sampai 44. Mari kita buka Markus 12 ayat 41 sampai 44. Haleluya. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Markus 12
ayat 41 sampai 44, di sana ditulis demikian. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. 42, lalu datanglah si janda miskin dan ia memberikan 2 peser, yaitu 1 duit. 43, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini apa? Memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. 44, sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah saudara-saudara ini kasih Tuhan, dalam terjemahan firman Allah yang hidup pada pasal 12 ayat 43 ini, di sana dikatakan memberi seluruh hidupnya, memberi semua yang ada padanya. Jadi janda ini tidak memberikan sebagian, janda ini tidak memberi dari kelebihannya, tapi semuanya. Saudara-saudara ini kasih Tuhan, kisah janda ini mengingatkan saya kepada satu kisah yang lain dalam Alkitab. Saudara-saudara, satu kali Petrus dan Yohanes ketika mereka hendak pergi ke bait suci, saudara-saudara ini kasih Tuhan, di depan gerbang bait suci mereka melihat ada seorang lumpuh yang sedang meminta-minta di depan gerbang bait suci itu, saudara-saudara ini kasih Tuhan. Dan beberapa orang yang lewat, mereka ngasih uang kepada pengemis ini. Dan ketika Petrus dan Yohanes ini lewat, saudara, Petrus dan Yohanes ini tidak memberikan uang kepada pengemis ini. Tetapi Petrus memegang tangan si pengemis dan dia katakan, emas perak aku tak punya, tapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Kata Petrus dan Yohanes, saudara-saudara, kepada pengemis ini. Maka ada beberapa hal yang pagi hari ini saya ingin kita perhatikan bersama-sama. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Yang pertama, bahwa memberi itu butuh iman. Saudara-saudara, memberi itu butuh iman. Ada banyak orang memberi, asal memberi. Tetapi saya mau katakan, memberi itu butuh iman, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Karena tanpa iman kita akan menghitung berapa yang kita berikan. Kita akan bingung, uang saya segini, berapa yang akan saya berikan. Tetapi dengan iman saudara akan punya keyakinan bahwa ketika saya memberi, saya tidak akan kekurangan. Itu iman. Saudara-saudara, setelah tema spiritual fruit ini, buah-buah roh ini disampaikan selama beberapa waktu sampai selesai, maka tema yang baru saudara-saudara akan lebih spesifik. Dan pada bagian ini secara spesifik akan berbicara kepada memberi. Kemerdekaan kita dalam memberi, saudara-saudara. Kalau ketika kita memberi, kita masih menghitung berapa yang harus kita beri, saudara-saudara. Ketika kita memiliki rasa merdeka dalam memberi, kita juga akan memiliki rasa merdeka dalam menerima. Artinya begini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika saudara memiliki rasa merdeka dalam memberi, saudara juga akan memiliki rasa merdeka ketika saudara menerima berkat Tuhan. Artinya begini, ketika Tuhan berkati saudara, saudara nggak akan ngerasa berkat itu milik saya. Saudara nggak akan gegem erat-erat berkat saudara itu. Tetapi saudara tahu bahwa berkat yang saudara terima, di dalamnya juga ada bagian untuk saudara bisa memberkati orang lain. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat janda miskin tadi, Tuhan Yesus sedang mengkomparasikan, sedang membandingkan antara janda miskin dengan beberapa orang kaya yang memberi persembahan. Tetapi Yesus katakan, janda miskin itu ngasih lebih banyak. Padahal saudara-saudara, yang diberi janda miskin tadi berapa? 2 peser. 2 peser.
dalam bahasa Inggris kata 2 peser ini, saudara-saudara, diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu 2 koin yang paling kecil jumlahnya di dalam bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi janda ini hanya memberikan 2 koin yang paling kecil jumlahnya pada waktu itu. Tetapi Alkitab katakan 2 koin yang paling kecil jumlahnya ini adalah semua yang dimilikinya. Jadi sebenarnya yang pertama, memberi itu sebenarnya bukan soal jumlah. Saudara bisa kasih jumlah gede, tapi yang lain hanya memberikan jumlah yang kecil. Tetapi iman akan menolong seseorang bisa memberikan tanpa hitung-hitungan seperti janda tadi. Janda tadi nggak mikir kalau aku ngasih 2 peser ini untuk persembahan di bait suci, lantas besok aku makan apa. Janda ini nggak mikir. Janda ini hanya percaya kalau aku ngasih kepada Tuhan, Tuhan adalah Allah pemeliharaku. Loh, nggak ada yang amin. Jadi memberi melibatkan iman. Ketika saudara dituntut untuk memberi, ketika Roh Kudus menggerakkan hati saudara untuk memberi, gunakan iman saudara. Ketika saudara menggunakan logika, logika memang sangat bisa bekerja sama dengan iman. Tetapi kadang logika berkebalikan dengan iman. Kadang logika mengatakan tidak cukup. Tetapi iman akan menembus langit-langit dan menurunkan berkat Tuhan. Jadi saudara-saudara, memberi memerlukan iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu memberi membutuhkan iman, di situ kita akan makin paham kenapa sih kita harus belajar doa Bapa kami yang di dalamnya Tuhan Yesus ajarkan untuk mengatakan, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa Yesus gak ajarkan berikanlah kami bulan ini, berikanlah kami minggu ini, berikanlah kami tahun ini? Bukankah lebih enak kalau diberkati sepanjang tahun? Sudah ada jaminan sepanjang tahun untuk makan setidaknya. Mbak Dewi, kalau Mbak Dewi dijamin mendapat jaminan, dah gak usah bingung, semua cicilanmu tak tanggung selama 1 tahun. Enak gak Bapak? Enak, ya kan? Enak. Tapi Tuhan gak bilang, saudara-saudara, gak ngajarin kita untuk berdoa, berikanlah kami pada minggu ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan gak ajarkan itu. Tuhan apalagi berikanlah kami dalam sebulan ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan gak ajarkan itu. Tetapi Tuhan ajarkan apa? Berikanlah kami pada hari ini tok. Tuhan katakan, Tuhan ajarkan, hari ini tok. Dan perkataan Tuhan Yesus ini sebenarnya sedang mengingatkan Israel, saudara-saudara, mengingatkan orang-orang Yahudi dengan apa yang dialami nenek moyang mereka ribuan tahun sebelumnya. Ketika bangsa Israel dibawa Musa keluar dari Mesir, saudara-saudara, Tuhan memberi mereka berkat roti mana ketika mereka lapar. Dan ketika orang-orang Israel ini, saudara-saudara, melihat roti mana ini sebagai sesuatu makanan yang asing pada awalnya, lalu kemudian ketika mereka cicipi itu terasa manis dan enak, itu adalah makanan, mereka berpikir lebih baik kita simpen roti mana ini untuk beberapa hari. Tapi apa yang terjadi? Ketika mereka simpen roti mana itu, keluarlah ulat yang menjijikkan. Karena roti mana itu adalah makanan sekali makan. Begitu mereka makan habis selesai. Besok Tuhan kasih lagi roti mana. Makan habis selesai. Tidak untuk disimpan. Fungsinya apa saudara-saudara? Ngajari bangsa Israel untuk punya iman. Untuk mengandalkan Tuhan. Mempercayai Tuhan di tengah segala kekurangan. Di tengah segala keterbatasan. Tuhan memelihara. Amin. Amin. Jadi sekali lagi saudara-saudara, pada bagian yang pertama, saya mau katakan, berilah dengan imanmu, bukan dengan logikamu.
Karena iman akan menggerakkan saudara untuk orang-orang di sekitarmu, saudara-saudara. Dengan iman, saudara-saudara, saudara kelihatannya hanya memberi mungkin 25.000. Tetapi ternyata 25.000. Oke. 25.000 yang biasa. Terima kasih Pak Dewi. Nah, 25.000 yang saudara berikan itu bisa jadi itu adalah yang dirindukan orang yang saudara berikan. Saudara, saya punya pengalaman yang unik, saudara, ketika memberi. Pengalaman ini mungkin pengalaman yang sangat lama, yang sudah lama saya alami. Nah, waktu itu saudara-saudara, saya bertemu dengan seseorang, itu mamanya teman saya gitu, saudara. Yang sudah lama saya nggak ketemu, tapi saya ingat mamanya teman saya. Dan ketika saya bertemu dengan dia, saya tanya dia dalam keadaan yang kurang enak badan waktu itu. Nah, ya piye ya, mau memberi tapi waktu itu dompet saya tinggal 15.000 Bapak Ibu Saudara. Dengan hanya 15.000. Dan ketika saya ke sana, saudara-saudara, motor saya itu bensinnya udah di bawahnya Woi, jadi 15.000 itu saya berpikir bensin cukup pulang gitu. Tapi ketika saya ketemu mamanya teman saya ini, entah kenapa hati saya digerakkan untuk ngasih 15.000 tadi ke mamanya teman. Ya rada mikir ya, jadi waktu mikir itu saya ngomong sama temennya mamanya saya itu tak lama-lamain sambil mikir. Di hati ngasih enggak, tak lama-lamain. Nanti kalau aku mogok gimana, saya mikir. Tapi kemudian ya wis lah, saya kasih 15.000 uang terakhir di dompet saya. Ya wis habis. Saya cuma dalam nama Yesus setidaknya teko omah. Dalam nama Yesus nyampe rumah, Lek nuntun kok ya isin men, lek si adoh ngono kan. Ya enggak isin sih, capek. Lek nuntun kok ya capek men, itu di Rusunawa. Jadi saya mikir waktu itu. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudara, di tengah perjalanan pulang, Om itu nelpon. Nah, kalau Om nelpon ada dua kemungkinan. Yang pertama, jaluk tulung, dan yang kedua disuruh. Nah, kemungkinannya cuma dua itu. Yang pertama jaluk tulung, yang kedua disuruh. Jadi nggak ada pilihan lain. Ya wis lah, beloklah saya ke gereja, seret. Menghadap ke atas, ya kan? Ke Kahyangan sana. Naik ke Kahyangan ke atas. Nah, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba saya dikasih Om 150.000. Nggak disuruh ngapa-ngapain. Biasanya pilihannya cuma dua, lek gak jaluk tulung ya disuruh. Lah ini ternyata Tuhan kasih pilihan yang ketiga, memberkati saya lewat Om. Woi, kayak gitu. Kembalinya berapa Bapak Ibu Saudara? 15.000 jadi 150.000. Woi, ya memang mungkin pengalaman ini tidak saudara alami sama persis dengan saya. Tetapi artinya saudara-saudara, ketika ada Roh Kudus menggerakkan di dalam hati saudara, sudahlah, jangan tahan-tahan. Berikan, karena saya tahu cara Tuhan memberkati kita itu lewat cara yang kadang tidak kita pikirkan. Dan kita hanya bisa nyampe ke bagian itu ketika iman kita mulai bergerak, ketika iman kita mulai memenuhi diri kita. Amin. Jadi ketika kita memberi, juga kita gunakan iman kita supaya kita dalam memberi, bahwa di dalam segala keadaan Tuhan sanggup memberkati. Yang kedua, saudara-saudara,
Mengapa kita harus memberi? Karena memberi menjadi wujud cinta kita kepada Tuhan. Memberi menjadi wujud cinta kita kepada Tuhan. Alkitab mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 15 di sana dikatakan begini Bapak Ibu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, Tuhan Yesus katakan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Nah saudara-saudara ini kasih Tuhan, kata mengasihi di dalam Alkitab saudara-saudara, itu menggunakan kata agape. Ya. Kata mengasihi di dalam Alkitab menggunakan kata agape. Padahal kita tahu agape adalah kasih yang memberi tanpa syarat. Ketika Yohanes 3 ayat 16 ditulis, saudara-saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kasih yang digunakan ketika menggambarkan kasih Allah yang begitu besar, itu adalah kasih agape. Oleh sebab itu dalam Yohanes 3 ayat 16 setelah karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, kelanjutannya Allah memberikan anaknya yang tunggal. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, ketika kita mengatakan bahwa saya mengasihi Yesus, maka artinya kita juga mau memberi, saudara-saudara. Memberikan bukan selalu bicara tentang uang. Memberi itu bukan hanya bicara tentang materi. Saudara-saudara, saudara bisa memberikan apapun yang saudara miliki. Seperti Petrus dan Yohanes tadi. Petrus Yohanes gak punya uang, tetapi dia punya kuasa. Dan ketika dia mendoakan orang lumpuh tadi dalam nama Yesus, bangkit berjalanlah. Maka Yohanes dan Petrus melihat bahwa orang yang mereka doakan bisa berjalan. Saya mau tanya, apakah saudara percaya tangan saudara bisa membawa mujizat buat orang lain? 2 orang. Saudara, apakah saudara percaya tangan saudara bisa membawa mujizat buat orang lain? Ketika saudara menumpangkan tangan untuk orang yang sakit, maka orang sakit itu bisa disembuhkan. Ketika saudara menumpangkan tangan untuk orang yang kerasukan setan, maka setannya yang lari, bukan saudara yang lari. Saudara masih percaya itu, saudara? Karena Tuhan Yesus juga katakan itu menyertai saudara, tanda-tanda itu menyertai saudara. Jadi ketika saudara mendoakan orang sakit, orang itu akan sembuh. Menumpangkan tangan untuk yang kerasukan setan, setannya yang lari, bukan saudara yang lari. Ketika saudara menghadapi pencobaan berat, bahkan di sana digambarkan, saudara harus minum racun sekalipun, saudara tidak akan mati. Saudara akan menginjak ular dan kalajengking. Bukankah itu yang Tuhan katakan kepada saudara, itu memperlengkapi hidup saudara. Artinya sebenarnya sekalipun saudara nggak memiliki uang untuk saudara berikan, bukankah masih ada kuasa Tuhan yang bisa saudara salurkan? Amin. Ada banyak orang menunggu seorang pendeta hanya untuk mendoakan tetangganya yang sakit. Ada banyak orang harus menunggu seorang hamba Tuhan hanya untuk mendoakan tetangganya yang sedang dalam masalah. Gak harus seorang pendeta, gak harus seorang hamba Tuhan, saudara. Saya mau katakan semua kita adalah hamba Tuhan. Dan semua kita disertai dengan kuasa Tuhan. Gak perlu ngenteni pendeta kok tuh. Iya saudara. Tetangga saudara sakit, tumpangi tangan, doakan. Jangan dipukul. Tumpangi tangan, doakan. Saya percaya kuasa yang sama yang dimiliki Tante Dede juga dimiliki oleh Bapak Ibu saudara semua. Gak perlu ngenteni Tante Dede untuk doakan orang. Wong bahasane ya sama, iya kan? Tante Dede kan lek berdoa ya bahasa Indonesia. Dia nggak pakai bahasa Ibrani apalagi Yunani, ya kan? Maka saudara yang kasih Tuhan, ketika kita nggak punya apa-apa, jangan bilang, aku nggak punya apa-apa untuk kuberikan. Saya mau katakan, masih ada kuasa Tuhan di dalam diri saudara yang bisa bekerja untuk memberkati orang lain. Jadi sebenarnya sekali lagi saya mau katakan saudara, memberi itu tadi butuh iman, dan yang kedua butuh keberanian. Dan kita akan bisa menjadi berani ketika kita melakukan itu
Karena kita mencintai Tuhan. Saya percaya semua kita di sini mencintai Tuhan. Amin. Tepuk kanan kiri saudara. Bangun gitu. Ya saudara-saudara, memberi adalah wujud cinta kita kepada Tuhan. Karena sekali lagi, kenapa kita harus memberi? Karena Tuhan telah mengawali segala sesuatu. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya kita tidak binasa tetapi beroleh apa? Hidup kekal. Beroleh hidup kekal. Beroleh kuasa menjadi anak Allah. Itu yang harus kita pahami. Bahwa Tuhan telah memberikan dulu buat kita. Tuhan telah mencontohkannya dulu buat kita. Maka sebenarnya bukanlah kesulitan apabila kita harus memberi kepada orang lain. Nah saudara-saudara, yang ketiga, bagian yang ketiga ini agak keras. Tetapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, bagian yang ketiga, bahwa mereka yang sombong, mereka yang angkuh, mereka yang egois adalah mereka yang tidak akan pernah bisa memberi. Perhatikan baik-baik firman Tuhan hari ini. Mereka yang sombong, angkuh, egois, mereka tidak akan bisa memberi. Tidak akan pernah memberi, saudara-saudara. Tidak akan pernah bisa memberi. Alkitab katakan saudara-saudara, dalam Matius 23 ayat 23, di sana dikatakan begini, Tuhan Yesus sedang berkata kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Di sana dikatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan, orang-orang Farisi ini digambarkan sebagai orang yang munafik, angkuh, sombong, egois, dan mereka tidak pernah memberi. Kenapa? Karena mereka tidak sedang memberi tetapi mencari keuntungan buat mereka sendiri. Mereka enggak ngasih tapi mereka hanya cari keuntungan. Mereka hanya membuktikan di hadapan banyak orang, ini loh saya persepuluhan, ini loh saya. Mereka hanya melakukan itu, hanya cari keuntungan, hanya cari pembuktian diri sendiri, tetapi dia tidak pernah memberi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang angkuh, sombong, egois tidak pernah memberi karena mereka hanya cari pembuktian kepada orang lain bahwa saya pernah memberi. Dan itu bukan memberi. Kenapa? Karena standarnya memberi itu seperti standarnya Tuhan Yesus. Yesus memberi tidak untuk mencari pembuktian. Yesus memberi tidak untuk supaya diketahui banyak orang. Makanya Yesus katakan, kalau kamu memberi dengan tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Karena Yesus gak ingin bukti apapun kepada banyak orang. Maka kalau saudara memberi kepada orang lain, jangan tahu banyak orang. Karena memberi sama seperti ketika saudara berdoa. Kalau saudara berdoa saja butuh kamar, ditutup pintunya supaya saudara bisa sangat kusyuk, maka demikian pula memberi. Dengan saudara memberi, saudara juga sedang berhubungan dengan Tuhan. Jadi saya mau katakan, ibadah itu bukan hanya soal doa. Membangun hubungan dengan Tuhan itu bukan hanya soal membaca Alkitab, puasa, bukan hanya itu. Memberi juga menjadi bagian saudara, membangun hubungan dengan Tuhan. Oleh sebab itu orang Farisi yang gak pernah bangun hubungan dengan Tuhan, mereka tidak tahu arti memberi. Yang Yesus tegur ini orang Farisi, bukan orang sembarangan. Bukan jemaat biasa. Mereka orang Farisi dan ahli Taurat. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maaf saya mau katakan, pelayan-pelayan Tuhan, jangan pernah buktikan apapun, baik kepada dirimu dan kepada orang lain, bahwa kamu bisa melayani di tempat ini.
apapun. Rendah hatilah di hadapan Tuhan. Gereja ini milik Tuhan kok. Gereja ini milik Tuhan. Pekerjaan ini milik Tuhan. Kalau saudara bilang tanpa saya gereja ini akan kehilangan sesuatu, saya rasa tidak. Gereja ini akan hilang ketika Tuhan tidak ada di tempat ini. Gereja ini tidak akan memuliakan Tuhan ketika Tuhan tidak berdiam di tempat ini. Itu penting. Dan Tuhan tidak akan berdiam di tengah-tengah orang yang sombong, angkuh, dan egois. Tuhan berdiam di tengah umatnya yang rendah hati, yang dengan setia menekukkan lutut di hadapan Tuhan. Dan menghargai Tuhan di tempat ini. Haleluya. Saya undang pemain musik ada di depan. Mari kita hampiri Tuhan, saudara-saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari saya undang bangkit berdiri, saudara-saudara. Mari saya bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara-saudara, tutup matamu. Roh Tuhan ada di tempat ini. Saya merasakan Roh Tuhan ada di tempat ini. Materi yang saya siapkan masih banyak, saudara. Masih ada beberapa. Tetapi saya tidak tahu kenapa Tuhan memberhentikan saya pada bagian ini. Saudara, mari rendahkan dirimu di hadapan tangan Tuhan yang kuat. Jangan sombong, jangan egois, jangan angkuh. Engkau mungkin memiliki semua yang bisa menjamin hidupmu.
Engkau mungkin memiliki talenta yang baik yang kau miliki. Kau mungkin memiliki suara yang indah. Kau mungkin memiliki hati yang penuh dengan perhatian. Engkau memiliki kerinduan pelayanan dan kau sudah melakukannya. Tetapi pagi hari ini Tuhan, saudara-saudara, rasanya pada bagian ini saya sangat ditegur oleh Tuhan. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Seperti janda miskin yang memilih untuk memberikan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Berikanlah seluruh hidupmu kepada Tuhan juga pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Syara lama syatakara lama 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 lama. Syatakara lama 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 lama. Syara lama syakara lama 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 lama. Syara lama lama lama. Buat saudara yang mungkin merasa tertegur oleh firman Tuhan pagi ini dan mau membaharui semua dengan Tuhan, saya mengajak bersama dengan saya, mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan secara khusus, kalau engkau tertegur oleh firman Tuhan, selama ini engkau membuktikan sesuatu bukan dengan ketulusan, tetapi hanya untuk memperlihatkan sesuatu. Haleluya. Syaralama syatakaralama syakaralama. Saya mau ngajak setiap pelayan-pelayan Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan pagi hari ini. Syaralama syatakaralama sitakaralama. Syaralama syatakaralama. Tuhan Yesus, ini kami dalam ibadah pagi ini Tuhan. Kami hamba-hambamu meminta pengampunan yang dari Tuhan. Baharui kembali komitmen kami sebagai seorang pelayan Tuhan. Kami ini hambamu Tuhan. Kami ini hambamu Tuhan. Kami ini hambamu Tuhan. Ampuni kalau kami sombong, ampuni kalau kami egois, ampuni kalau kami angkuh. Ampuni kalau kami belum memberikan hidup kami kepada Tuhan. Kami hanya membagikan sebagian yang lebih dari hidup kami, belum keseluruhannya. Ampuni kami Tuhan. Kami rindu Engkau membangkitkan pelayan-pelayan Tuhan yang baru, dengan hati dan roh yang baru, dengan kirbat yang baru. Diberkatilah Engkau setiap hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Diurapilah Engkau setiap pelayan-pelayan Tuhan pagi hari ini. Dengan minyak yang baru Engkau akan diurapi Tuhan. Membaharui hati dan pikiranmu. Kiranya setiap pelayananmu akan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang semakin besar. Sekalipun kau harus menjadi semakin kecil, tetapi Tuhan yang semakin besar di dalam hidupmu. Berlaku kuasa Tuhan atas hidupmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus
pengampunan kepada orang lain, kepada orang-orang yang di sekitar kami, kepada keluarga kami. Kami mau melepaskan pengampunan pagi hari ini Tuhan. Kalau orang itu mungkin ada di antara kita, boleh hampiri dia dan beri pengampunan kepada dia. Kita bisa minta mampun kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan mendatangkan kesembuhan, mendatangkan berkat buat kami, mendatangkan rahmat Tuhan buat kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus menebus kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Saya memberi kesempatan buat saudara. Mungkin ada di antara saudara yang akan membaca terlebih dahulu pesan firman Tuhan untuk saudara secara pribadi. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saudara semua sudah terlayani? Baik, mari kita akan mengangkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan baik-baik saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti di tangan kanan kita ini adalah lambang saudara dari tubuh Yesus yang dikorbankan untuk kita semuanya. Karena dosa-dosa saya dan saudara, Yesus harus dihukum, digantung di atas kayu salib. Sebab itu saudara, bersyukurlah kepada Tuhan yang sudah memberikan hidupnya untuk saya dan saudara. Terima pengorbanan Tuhan pagi hari ini, tubuh Yesus dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Saudara boleh mengangkat anggur di tangan kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru
yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, anggur di tangan kanan kita ini juga adalah lambang dari darah Yesus. Dia sudah mencurahkan seluruh darahnya, segenap darahnya untuk kita, saudara. Sebab itu percayalah, setelah engkau minta ampun kepada Tuhan, dosamu, dosa kita yang semerah kemisi itu, Tuhan akan kembali memutihkannya seperti salju. Engkau yang sakit, percaya, bilur-bilur Yesus akan menyembuhkan kita. Kematiannya di atas Golgota, pembuktian bahwa dia berkuasa atas maut, saudara. Mari yang engkau percaya dengan iman bahwa anggur ini adalah lambang dari darah Yesus, minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Mbak Asih berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami boleh dibebaskan Tuhan. Kami tahu Tuhan lewat perjamuan kudus pagi hari ini, yang sakit disembuhkan, Amin, yang amin. berbeban berat di dalam nama Yesus, Yesus. haleluya. Kami mendapatkan kelegaan. Kami percaya Tuhan, kami membawa setiap masalah kami, beban hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan sudah membebaskan, Amin. sudah melepaskan setiap Amin. beban hidup kami. Terima kasih. Terima Kami kasih. mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Kita akan terus mendukung dalam doa kita. Kalau beberapa di antara kita masih ada yang sakit, puji Tuhan kita melihat Bu Indra di belakang, kasih tepuk tangan untuk Tuhan, saudara. Kita mendoakan setiap pagi di doa Google Meet, nama Bu Indra selalu disebut. Puji Tuhan, kita melihat kondisinya sudah kembali pulih dan sehat. Puji Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang hanya Kau yang hanya Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk seluruh perhatian Tuhan, kepedulian Tuhan dalam hidup kami, untuk penyertaan Tuhan. Sepanjang minggu ini kami melihat tangan Tuhan sendiri menggandeng kami, menyertai perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami terus rindu bersuka cita di dalam Tuhan. Terlebih kami rindu bisa terus melakukan firman Tuhan. Kami mau bukan hanya mendengar firman Tuhan, tapi kami mau taat melakukan firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan pulang bersama-sama. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penghiburan, kekuatan, penyertaan dari Roh Kudus akan selalu bersama-sama dengan kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.